Halo, selamat malam. Kembali lagi di Stay Live. Malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Gilang Gomblo dari Ruru Radio. Kita nunggu dia join. Nih. Ya, Gomblo udah muncul. Tinggal menunggu request dari dia, lalu mengudaralah kita. Wis. Kau sama wis. Wih, Rijel. Kangen juga nih nonton konser. Wah, Cok. Gomblo. Oke, kabare, Cok. Apa cuk? Tapi ya, Sehat, Cok. Yang penting sehat dulu ya sekarang ya. harus sehat nomor 1. Gue sehat juga. Cuman gue tiap hari anjir tidur pagi, parah. Iya, sama. Karena kebiasaan kali ya. Terus gue bingung gitu. Kayak ini mau ngapain lagi? Kayaknya gue seharian juga udah pada nganggur kan. Paling gitu-gitu. Ini udah sebulan ini gue tidur di atas jam 6 pagi. Gua, Asu. Makanya lu kalau bagi-bagi di WhatsApp, jawabnya lama ya. Iya, bangunnya jam 2 terus. Paling cepat setengah 1. Udah ngabisin setengah hari. Lagi di mana lu? Ini gue udah dalam waktu sebulan ini gue numpang di kontrakannya Popo sama Horitsa. Wah. Soalnya kan alat-alat radio juga dibawanya ke sini kan, Ber. Oh Habis gitu. itu kalau gue di kosan di rumah tuh gue sama sekali kagak bisa kerja gue. Kenapa gitu? Nggak tahu, beda aja kali ya. Mungkin vibe istirahat aja gitu. Nggak ada temennya juga kali ya rame-rame. Ya? Bener, maksudnya gue beruntung juga sih akhirnya bisa ada di sini gitu, ketemu anak-anak, terus bisa ngerjain banyak hal. Tapi lu beruntung sih, kayak misalkan lu di saat-saat kayak gini terus lu ada anak-anak, itu asli beruntung banget sih. Asli, gue juga merasa begitu banget. Aduh, terima kasih banget ya maksudnya sama Tuhan. Ya Iya elah, sih. sore dingin banget anjing. Mentang-mentang puasa. Tapi lo sama gue gak puasa ya, asu. Iya. Oh lu nggak puasa ya? Orang gak puasa lah. Puasa kemarin pas Paskah. Oke. Lupa tapi kan biasanya. Nggak dilakuin. Orang mau puasa-puasa coli, gue coli-coli juga. Aku kampret. Loco. Lucu. Woi, ada banyak teman-teman yang join, boy. Ah iya, Ada si Roni. Ada Roni. Piye kabare, Ron? Gimana kabarnya di Jogja, Roni? Iya. Ada Mid Grinders. Yo, Si itu si Lano. Aden? Sehat, Aden? Wah, si bos. Iya, Terus pasti lu ngapain aja lu sehari-hari? sehari-hari sekarang ngedit podcast untuk Lu Radio. Kan udah ada podcastnya tuh sekarang Iya, Lu Radio. Baru ada 2 program doang sih yang dimasukin ke podcast. Program yang lainnya lagi menyusul, lagi dalam proses. Oke. Itu Terus podcast
pertama Masian enggak toh? Enggak, jadi Apa? podcast Lu Radio sebenarnya merupakan rekaman dari siaran-siaran kita sebelumnya. Oh gitu. Heeh, jadi Disimpenin, share ulang. disimpenin, di-share ulang. Nggak nge-tag podcast kayak yang ya kayak teman-teman lainnya mungkin ya. Jadi Iya, podcastnya tuh durasinya 2 jam, 1 jam 40. ngajur. Tapi panjang, Cuk. Enak, Cuk, kalau buat nemenin road trip, buat Iya. nemenin Nah, jalan-jalan, nemenin itu. kerja. Itu kan ya. Iya, iya, Karena benar. Makanya gue berani kayak gitu, ada beberapa kayak Bondinya Good Night Electric ternyata adalah pendengar podcast. Dia Gue rajin juga banget. kok. Iya Gue kan? juga kok. Gue Maksudnya juga sekarang kok. udah jadi kebiasaan baru lah buat orang dengerin podcast, jadi kayak bagian dari kegiatannya dia sehari-hari kan. Iya kan Terus dengerin radio aja. sambil gue juga tanya-tanya ke Bondi kan, lu dengerin apa podcast apaan kak Bon? Podcast ini. Tapi mereka pada sebentar-sebentar lah. Kayak kentang banget. Gitu. Jadi gue pede aja jadi ngeluarin yang panjang sekalian kan. Oke. Wah, tuh tapi panjang kalau yang ngobrol lu nggak kerasa, Cok. Nah, alhamdulillah, Cuk. Aku kan ngedit ya. Ngedit Iya. juga. Terus kan gue Iya. dengerin ulang, Bert. Lah, Itu Bert, nggak ada yang gue lewatin. Tapi ya kalau gue buat pribadi sih, kadang ketawa itu muncul lagi tuh ketika dengerin lagi. Anjir. Yang paling gak kuat, Seru. yang paling bikin gak kuat tuh ngedit podcast program sastranya Ruru Radio. Siapa? Ada nama programnya .2, penyiar Berto Tukan sama Edo ada. Jadi dia setiap hari setiap siaran mendatangkan bintang tamunya kayak sastrawan, penulis novel, penulis puisi. Wah, asu, Cok. Ngomongin sastra, anjir. Pinter lu ya. Ya. Langsung pinter ya. Langsung ingin belajar bahasa Indonesia lagi. Yang baik dan benar. Betul. Anjir. Gak kuat banget anjir. Terus abis itu paling sekarang lagi ada ini sih, lagi ada ide lah buat bikin program spesial Ramadan. Udah ada, paling minggu depan lah, paling baru dikeluarin. Oke. Minggu depan. Tapi radio juga kan? Iya, juga. tetap radio juga. Baru Oke. sama ini baru aja dapat kerjaan Siapa? lah, paling nggak buat bulan Ramadan lah. Oh. Alhamdulillah, Cok. Iya, Alhamdulillah banget asu. Wah, iya nih. Tongpes, Cok, kere, Cok. Asli, Cok. Yang maksudnya ya memang sudah terbiasa ya sebenarnya sama Iya ya kemiskinan kita ya. iya bener. Emang di mana-mana seniman harus kere. Itu kata-kata dari Ale, Cok. Biar mikir kan. Kan mikir. Biar mikir terus. Gue dibilangin sama Ale sama Oble pokoknya lu kalau jadi seniman lu harus kere. Jangan, nggak ada. Adanya kolektor mungkin kalau yang kaya ya. Anjing. Goblok. Jadi harus nahan keuangan. Aduh, tapi itulah sebetulnya sih nggak itulah. Maksudnya ya memang kalau emang nggak adanya begini ya no worries sih, emang harus jalan ya. No worries, bener. Gue juga no worries sih. Maksudnya kayak, ya alhamdulillah akhirnya nih ya. Gue tuh kalau hari-hari biasa tuh gue hampir nggak kesentuh nih kerjaan Ruru Radio nih. Pas gini baru kesentuh semuanya. Proyekan satu persatu gue sentuh akhirnya keluar. Kalau hari-hari biasa ya Allah ditunda mulu, berparah. Ketemunya malah kita kalau ketemu di Janju kita 2 kali ya ketemu di Jakarta, ketemunya di klub mulu, Cok. Asli. Kita nggak pernah ketemu, keadaannya bener 2 kali kita ketemu di Jakarta. Siapa ya waktu itu kita nonton sore ya? Ya, Yang sama JJ di bar itu, kan? benar. Yang pertama kita ketemu nggak sengaja nungguin Ya. Omle Di Bauhaus. di bawah. Iya. Aduh, banyak cowoknya. Ya, ternyata sarang. Tapi maksudnya ini kali ya jawaban kayak berapa tahun kan anak-anak tiap hari karaoke. Obleo kan bilang kan kayak aduh gue capek. Ya udah dikasih jawaban sekarang nih. Ya udah istirahat aja deh kita.
Tapi ternyata juga dia live karaoke juga bangsat. Pakai senam-senam lagi. Terus udah lagi. Ya tapi paling enggak kan udah nggak keluar malam. Iya. Iya kan. Ya itu sih. Tapi Omle, Ale, Farid kadang-kadang kalau live jam 1, jam 2. Asli. Ya keluar sih enggak, cuman ya tetap Enggak. di rumah tapi masih hijau. Melek. Iya benar. Anjir. Anjir, emang dunia kita terbalik. Gue gimana dong? Asli. Nah, lu sendiri gimana di anak-anak di Surabaya, lu sendiri kegiatan? Kalau sebetulnya kan gue bikin platform si Beach and Bob ini kan baru kan. Nah, baru gue pikir sama Gagah pada waktu akhir tahun lalu 2019 ya. Itu tuh gue pikir sama Gagah nih waktunya kita bikin platform buat gantiin yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu kan gue udah beres tuh sama si partner gue yang dulu. Iya. Si no mention no mention. Jadi kan udah gue udah beres, terus begitu gue pikir platformnya juga udah pada nggak ada, terus gue bilang waktu itu kayaknya kita harus punya platform baru, cuman platformnya itu memang waktu gue beres dulu, gue nggak langsung bikin baru karena gue sama Gagah memang harus settle dulu kan. Iya, transisi kan ya soalnya. Transisi, gue harus settle dulu terus kita ketemu Sondre kan terakhir ya. Waktu itu ya. Sondre. Iya. Terus Sondre itu si Ale lah, si Omle lah tuh pada ngomelin kayak yang tuh lu harus itu tuh apa bikin baru, pokoknya diomelin deh gue. Diomelin gitu lah. Dipecut ya. Dipecutin gitu. Gue bilang sama Omle, iya sabar Omle ya, kita masih apa istilahnya pokoknya mau settle dulu, kita merencanakan segala macam. Ya syukurnya sih pada akhir tahun 2019 si Bets and Bob itu lahir gitu. Iya benar. Bets and Bob itu lahir dibantu dengan oleh banyak teman-teman lah, banyak teman-teman ya. terutama sebetulnya Mas Ardi yang kayak udah dijadiin beneran aja apa segala macam. Dia bener-bener kayak yang ya dia tahu mimpi gue megagah gitu ya. Kita pengen punya bener-bener platform yang kita bikin sendiri yang basically adalah mengumpulkan teman-teman yang ada di skena itu di Surabaya ataupun di manapun lah ya, dan supaya Surabaya nggak kehilangan tangannya lagi gitu, nggak kehilangan sentuhan lagi ya, sentuhan itu lagi gitu. Nah akhirnya Beach and Bob lahir, baru beberapa edisi sebenarnya udah lumayan sih, udah beberapa lumayan mendapat menerima banyak, kayak kapan hari tur Hindia gue kerjain gitu. Iya, abis itu kan lu pertama kan bikin showcase dulu kan? Iya, gue bikin showcase dibantu sama si itu Ardi sebetulnya. Bikin si I Hate God. Iya, I Hate God. Sama Seringai. Iya, benar. Terus ada beberapa band Surabaya gitu. Sama gue datengin Om Indar, Cok, ke Surabaya, Cok. Anjir. Cuman belum. Gue waktu ngeliat Om Indar di Surabaya ya udahlah. Gue tahu dia memang besar di Makassar ya. Iya. Lu udah pernah lihat Indar di Makassar, Cok? Udah, kan waktu itu sempet di Makassar sama Indar. Astaga. Kayak Tuhan ya. Asli. Ya abang-abangan gimana sih, Cok? Iya, Cok. Abang-abangan. Dia kayak gue ngeliat di waktu kan gue datang ke Rocket Celebes kan waktu itu kan. Gila si Indar. Itu circle pitch sampai 3. Parah. Frontside tuh gokil. Iya. Kayak udah kayak apa ya, penghamba banget gitu. Udah kayak ini agnostic frontnya Makassar kali ya. Iyo, asli. Nah, terus habis gitu si 2020 ya udah Duja sama India beberapa kali menerima tur teman-teman. Yang sayang kemarin sih sebetulnya Beach and Bob. Apa tuh? Mau jalan sama itu Wan Ale
yang Oh iya, ada Adam. Adam. Tur itu kan. Iya, itu Iya. lumayan gue pikir akan wah ini seru nih. Ya secara gue mendatangkan band yang gue suka banget gitu ya. Iya benar. Terus Benar. teman-teman sendiri juga gitu. Cuman Paling enak ya kalau kayak gitu ya. iya bener. Yang Bener. tampil kita kenal, kita seneng. Iya. Terus ya kita Udah. juga senang bikin acaranya. Udah janjian ngelis makanan cok sama Ale cok. Kuliner baru ya. Iya. Gini gitu. Ternyata keadaan berkata lain boy. Tertunda. Ya, Keadaan berkata tertunda lain. aja. Tertunda. Wah, ada Aurits nih, ngapain sih? Terus, akhirnya sekarang Tapi ya karena ngapain ya udah ya kita bikin live aja. Awalnya ya gue tuh asli itu waktu itu tuh cuman chattingan sama Olinnya JJ. Ya. Ngobrol gitu. Terus gue pikir JJ mau nggak ya gue ajakin live ya, ngobrol bodoh-bodohan deh gitu. Ya udah, mau ternyata. Padahal JJ kan nggak pernah mau begitu kan. Dia kalau sama orang yang tepat pasti dia mau Pak JJ. Udah, JJ pertama kali pakai live lagi. Dia kayak mencetin gitu loh. Nonton kan waktu itu. Anjing. Gue kemarin denger podcastnya dia sama Popo aja yang gue nggak ada sama Danila nggak ada, anjing berdua emang bangsat banget sih. Cuma ngomongin makanan 1,5 jam udah. Iya kemarin ya. Kayak gitu doang. Anjir. Terus tapi Surabaya anak-anaknya gimana nih? Lu juga pasti susah ngumpul-ngumpul kan? Sebetulnya gini boy. Jadi kantor gue itu itu cuma berdua sama Gaga. Sama Gaga. Paling ada satu anak, ada si Aldo yang memang dia sering bantuin kita sama beberapa teman-teman kita, tapi anak-anak itu pada beberapa teman-teman kita itu ada yang anak Jakarta tapi kuliah di Surabaya. Terus ada anak Balikpapan yang kuliah di Surabaya juga gitu. Jadi waktu gua ngobrol-ngobrol sama mereka, gua saranin sih lu balik aja. Keadaan udah kayak gini kan, udah lu balik aja gitu kan. Terus mereka juga dekat sama keluarga, ya udah gitu aja. Toh sebetulnya nggak ada kerjaan juga kita kan. Kayak gini mah gue sama Gaga bisa jalan berdua aja sebetulnya. Iya benar. Lah Gaga mana Gaga? Gah, dicari boy. Dia nggak mau nongol tadi. Ada keribetan sendiri. Nih. Bangsat. Pakai yang ini boy. Apa kabar, my boss? Kabar baik dong. Mantap. Error. Tadi audionya error, makanya itu di balik layar. Gitu? Iya. Di balik layar dulu nih. Jadi nggak oke nih, nggak puas nih. Gimana? Mas Gilang sehat, Mas Gilang? Oh iya dong. Selalu always. Gimana teman-teman? Mas Gilang, Mas Ica, Mas Torus gimana kabar Mas Torus? Sehat banget. Torus lagi main ke tempat Ameng. Oh iya ya. Wah, terus kalian gimana nih? Terus apa namanya? Ya, selama ini ngapain aja? Tadi nggak ngikutin. Ya untungnya masih bisa jalanin radio sih, walaupun kan via conference call terus kita relay ke audio doang kan. Oke. Jadi yang penting siaran masih tetap jalan. Yang penting berkegiatan lah ya. Asli. Berkegiatan tuh. Kak Ica, itu loh Kak Ica ngiketin, jangan lupa matiin kompor Kak Ica. Nih Kak Ica nih. Mana Kak Ica? Ya, sosok cuek lagi. Asik. Kak Ica. Kak Ica, adab sini dong. Susah. Kak Ica. Kawan menjadi seniman. Susah. Kak Ica, pameran Surabaya Kak Ica. Kak Ica, ayo pameran Surabaya kali. Oh, boleh. Ayo dong. Ya, nanti ya. Ayo dong, kapan? Ya nanti lah, habis ini beres lah. Ayo, nggak bisa.
Ayo. Nanti ya. Kalau ini beres kita arrange something lah ya. Sip. Kangen nih kita nih. Nggak sinkron gitu dari sini. Iya lah, bener orang gila. Ya wes lanjut dulu. Lanjut sama Edbert dulu. Iya. Anjir. Ini kayak ada yang bilang tadi kayak tali kasih lah, emang iya orang Iya, beda Cok. kota, jarang ketemunya lah. Anjir. Udah gitu, Harusnya udah gitu ketemu itu paling kita setahun tiga kali paling. Itu pun mentok. iya. Yang pasti ketemunya di pulau. Cok. Pasti kan, bener kan? Maksudnya ini kita nih Bert, pasti setahun tuh ada kayak pergi keluar kotanya gitu loh. Itu sih yang gue kangenin sih Bert, asli Bert. Tahun ini kayaknya pulau sih, pertunjukan pulau kayaknya mungkin nggak ada kayaknya ya. Kayaknya sih ya. Kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan aja ya ada. Kayak tadi gue seneng banget tadi siang baca berita di Vietnam semuanya udah sembuh dari gelombang 1 dan gelombang 2. Akhirnya terus dia udah ngebebasin lockdown sekarang. Nah, si Vietnam memang penanganannya bagus sih. Gue sempat Asli, Cuk. ngobrol-ngobrol sama Gaga kapan hari. Gue tahu kayaknya Gila, dia tuh dia nyebar polisi di setiap perumahan itu loh. Itu. Jadi misalkan ada satu yang terindikasi, dia jagain polisi sama tentara di depan gangnya. Ya siapa yang mau lewat. Iya. Terus semuanya satu pintu. Jadi kalau misalkan tuh satu komplek perumahan tuh ya itu tuh dibagi kayak ini lu bisa ke pasar tuh hari ini, lu bisa ke mana itu hari ini, kayak Asli. teratur. Sistematis gitu ya jadinya ya. Iya, gitu. Padahal sebenarnya ya nggak tahu sih, gue kayak di sini bisa apa enggak sih, gue nggak terlalu paham ya. Iya. Ya, Mungkin bisa karena ya. harusnya bisa, cuman kalau di sini tuh cuman ya gue tuh selalu menyayangkan masalah mental itu loh. Iya sih, itu sih balik lagi sih. Apa karena kita warganya banyak kali ya, jadi orang macam-macam ya. Iya, makanya Jadi orang macam-macam. terlalu kompleks juga kan. Tapi ya sudah. Benar. Gue sih menilai apa yang dilakukan sama pemerintah sih semua udah baik kok ya. Iyalah, paling enggak ada titik cerah lah dari negara Iya, lain. beneran. Mereka udah kayak wah udah bisa mengatasinya. Wah, bentar lagi mungkin kita bakal sama kayak mereka. Iya, kita mikir baiknya aja deh. Udah mikir baiknya aja deh. Gak ada mikir buruk-buruknya. Jangan. Udah di rumah terus lo overthinking, terus lo cemas, ya elah. Celana cemas. Gemas, Kalau mau mabuk aja udah di rumah aja tapi. Iya. Nah, kan udah banyak yang jual-jual online tuh. Pasti udah banyak kuncian nomor telepon kan. Udah. Kalau gue di sini namanya Rani. Wah, itu legend juga tuh. Apa, Cuk? Itu online jual gitu. Minuman via broadcast. Terus gue kasih namanya di kontak gue Rani Miras. Banyak banget sih nih Bet yang bisa online jadi enak lah. Di sini ada kok online. Cuman Tetap ada, kan? yang punya nomornya ada temen gue si anak The Major Surabaya itu, si Niko. Dia punya. Dia punya nomornya. Pastilah udah ada standar kuarantin lah. Oh, penting boy. Penting, Bor. Penting boy, asupan itu. Asli. Orang kita udah nggak tahu weekendnya kapan kan? Iya, Cuk, gue lupa hari. Iya kan, udah lupa hari kan. Lupa hari. Tapi kalau gue ya, gue Senin sampai Jumat nih bisa kerja dari sore sampai ketemu pagi di depan komputer mulu. Tapi Sabtu Minggu jadi kayak biar ngerasa kayak weekend aja, Bor. Oke. Gue setnya kayak gitu. Terus kita menariknya di sini bikin festival film. Oh gitu. Anak-anak kalian di sana. Anak-anak. Jadi gua, Popo, Ajeng, Torus, Ica, terus ada Acip juga. Kita nyumbang film satu-satu setiap hari. Tayangnya midnight sebelum tidur. Oh tahu, lu sempat posting yang nontonnya rame-rame kan? Iya, ke situ. Jadi ada kegiatan lah. Jadi setiap jam 1 gitu baru mulai nonton. Ya gimana nggak pagi, Cok, nontonnya sama anak-anak begitu. Parah semuanya, Cok. Tidur pagi paling Torus doang nih yang sehat, tidurnya cepat mulu dia. Bangunnya pagi sih. Wah, anjir. Yang ada Aca Straight Answer lagi, yang bisa online kan saya Koji doang. Ya
Ya Bang Aca, aduh kapan kita jalan-jalan makan nih? Iya. Bang Aca, gue sering nonton itu Aswap. Asuap. Aduh, padahal gue udah rencana mau makan nasi bebek dekat rumah gue tuh, Cuk. Sama Aca, tapi belum realisasi udah keburu kayak gini nanti ya. Mungkin. Iya. Tapi makanan pada buka semua kok di Surabaya. Kalau Sama. kalau Sabtu Minggu rame Mas Yan jalanan. Kayaknya Jakarta jalannya sebenarnya sepi karena nggak ada kemacetan sih. Cuman kemarin gue liat beberapa postingan orang tetap aja lu ada yang macet, kayak misalkan daging. Kemarin hari daging tuh gue liat postingannya dia di Bundaran Pondok Indah, tetep lu anjir macet. Cuman kayaknya kalau mall sepi sih harusnya. Kalau masih ke mall orang crazy sih. Si Surabaya itu jalan besar ditutup. Oh, protokol tuh tutup. Jadi lu tahu Raya Darmo nggak? Tahu. Raya Darmo. Terus itu kan nyambung sampai TP gitu-gitu kan, dengan pasar gitu. Iya. Itu ada buka tutupnya. Oh gitu. Iya. Emang saklek ya, Bu Wali Kota ya. Iya. Yo iya. Respect sih, keren sih. Gue tuh jadi salah satu anak event gue itu, dia tuh dari zaman kuliah itu kan udah ngikutin bantuin kita event gitu kan. Iya. Nah si anak gue itu anak itu pemadam kebakaran dia. Oh. Dia kerjanya anggota damkar. Setelah lulus sih jadi damkar. Anjing seru banget. Si nyokapnya kepengen dia jadi damkar. Nah berita tentang kayak gitu-gitu tuh. Gua ring 1 dapatnya ceritanya. Anjing. Bangsat lu punya kuncian. Iya, National Security. Iya, gue nanya sama dia tuh. Ntar dibuka jam berapa jalan? Jam segini Mas gitu. Oke, siap gitu. Dia tahu soalnya dia memang dia itu boy bagian tiap hari semprot Cuk. Oh, disinfektan. Iya, anjir. Iya. Salam hormat buat Surabaya nggak pakai damkar doang, pakai drone. Anjing. Iya. Keren ya. Ada drone-nya. Bangsat, keren banget. Keren banget. Surabaya pakai drone. Ada pakai drone gitu. Ya mudah-mudahan wali kota lo jadi gubernur Jakarta lah ntar. dan gue nanya sama dia kan gitu. Ya dia cerita sendiri sih, kadang-kadang masih kalau kadang-kadang gue live gini apa segala macam, tiba-tiba nongol dia. Dia nongol terus dia bilang, "Dari mana? Habis kerja Mas," gitu. Dan kerjanya 16 jam dong. Anjir. Berarti cuma sisa 8 jam ya? Karena di luar itu mereka juga masih ada kebakaran juga kan pasti. Oh iya benar. Harus yang ini ya, siaga gitu ya. Siaga gitu. Iya, Jadi iya, dia cerita sama gue kalau misalkan dia kerjanya 16 jam. Terus kadang-kadang itu dia support sama segala macam. Dia sampai kadang-kadang dia bilang mending nggak pulang karena dia takut carrier juga kan. Jadi makanya mereka pada stay di mes gitu-gitu. Di mes doang ya. Ya habis kan mereka kan semuanya pantang pulang sebelum padam kan. Berarti kan nunggu mati lampu dulu. Nunggu mati lampu dulu baru pulang, Bor. Goblok. Woi, Satria Ramadan juga nih, dada nih. Si Satria ngajakin gua sama anak-anak itu main di spinning 2 pinning loh. Iya, makanya lu ke Jakarta, Kak. Ya ntar ya kalau udah itu. Live hari Minggu. Ya? Iya, live dari Surabaya ya. Oh iya, dan lupa spinning 2 pinning lagi program online ya. Sikat dong. Jadi gua tuh Gagah yang main. Jadi kemarin Gagah itu bawa vinyl player ke kantor, terus abis gitu dia mainin lagu Rumah Sakit, terus gue kirim ke Satria nawarin. Sikat aja kali Bert bikin live itu spinning. Udah diposting. Udah ya? Hari Minggu besok main. Iya, maksudnya jadi regulerannya si ini Beats and Bobs-nya di Instagram. Pasti. Oke tuh. Habis mau ngapain lagi kita? Lu udah cek itu tadi yang Farid, gue bilang. Oh, belum tuh.
Coba lu buka. Social Distancing Festival ya? Heeh. Keren juga ya nih Mas Farid. Wah, iya boy. Capture gue sama dia. Asli. Yang di webnya ada juga dia, faridstefi.com itu. Oh, Lagi sekarang faridstefi.com ya? iya lagi ngobrol sama si itu kayaknya. Lagi ngobrol sama tadi sih gue lihat sebelum gue ngobrol sama lu sama Denny Darman. Oh, sama Om Dendi. Heeh. Di blog atau di blognya atau di mana sih? Enggak, www.faridstefi.com. Stefi pakai Y, pakai Y. Mm-mm. www.faridstefi.com. Dia berarti udah ngejalanin acara ini dari kapan? Acaranya itu 5 hari. Oh, acaranya 5 hari. Mm-mm. Mulai hari ini. Enggak. Berakhir Minggu. Oke, terakhir Minggu. Sadis ya pergerakannya. Anjing. 120 hours in distance. #stay action. Gokil. Live art making, live talk, live gaming, affordable art, creative class challenge. Bangsat. Keren. Ini semua ini nih. Farid nih. Iya. Gila ya. Sejati. Harus ngisi ini dulu nih. Data diri. Iya. Karena Ya karena ya pasti ada. Iya. Oh iya, ih keren. Oh ini nih lagi gue lihat nih live-nya. Lagi siapa? Dendi ya? Enggak, kayaknya lagi break deh. Oh, lagi break. Sekarang kan tanggal berapa? 22 ya? Enggak, Dok. 25. Sekarang 24. 24. Besok 25. Oh, jam 9 harusnya sama Ican Harem nih talksnya. Wah, pasukan BPM mentok tuh. Cangkang serigala. Anjing, BPM mentok, tai BPM mentok. BPM mentoknya seberapa sih? Sampai bawah. Anjing. Gaber. Aduh. Terus Gue sempat nonton kok. Kawan hari Gaber. Itu di mana? Apa? Alah yang di Tribata kah? Acara itu Oh, iya. Yang pameran itu ya? Iya. Ada terakhir. Hmm. Kayak di kampleng. Buset, itu kalau ada orang yang epilepsi ya masuk situ ya, busa semua itu tempat. Langsung buta, Cuk. Asli, Cuk. Lampunya kan bang. Iya. Buset dah. Gila itu. Itu gua kalau lagi banyak minum, muntah gua di situ. Pasti gua. Langsung buta. Gitu kan. Asli. Iya. Dum. Anjing. Terus ini gue juga lagi ini sih sebenarnya. Ya ini pengen dikeluarin di tengah-tengah bulan puasa kayaknya pengen bikin ini drama radio gue sama Kak Ica. Drama radio. Drama kayak di zaman dulu gitu. Yoi. Terus ceritanya ya cerita remaja aja lah yang gampang. Oh. Nggak yang kayak sahur sepuh gitu, enggak, Bor. Tetap yang yang biasa-biasa yang cici-cici aja lah. Lu bawa cerita Owa deh ke situ. Anjing, cerita Owa. Cerita Jin Panji dong nih ya. Wes, ini ada anak Lampung juga nih, si Imam Dharma nih. Wah, anak-anak geng-gengan Lampung juga nih, Bart. Tadi ada si anak Lampung itu si Ibef itu loh. Oh iya, IBF, Mr. and Mrs. kan. Ada juga nih, ada Jawir represent Jakarta. Wah, Bang Ja, respect Bang Ja. Gue sebenarnya malu loh, Bert.
Abang live begini. gini, Bet. Iya asli, Cuk. Cuk, tapi yang lu jadi Robert Smith bangsat. Anjir. Bangsat tuh. Aduh. Ah, emang demen lu ya disuruh begitu-begitu ya. Bangsat kan. Emang bagian gua, bukannya gua demen, bangsat. Udah pasti gua yang kena. Ya udahlah, karena gua seneng nyanyinya kan, ya udah bodo amat lah. Kan Siapa yang juga, itu Cuk. yang apa? Yang mengajak Ini. pertama siapa? Nah, kan tadinya kan itu yang gue rencana pengen bikin band sama Vincent, Ucup, Pandu sama Batman kan. Iya. Terus yang lebih diprioritaskan adalah photoshoot dulu ketimbang bikin lagunya. Anjing. Akhirnya tidak ngapa-ngapain. Gaya dulu karya belakangan, boy. Iya. Akhirnya itu baru sekali itu tuh nge-cover lagu kita. Baru itu. Anjing. Vincent sih yang lagi semangat banget kan Vincent kan, hampir tiap hari ada aja yang nge-cover sama siapa. Iya, gue lihat. Iya. Dia lagi menunjukkan jati dirinya sebagai anak band kembali. Gitu. Yoi, bener. Canggih banget anjir. Yang edit juga dia videonya. Vincent bocor sih tapi kan. Dia emang cakep ya. Ambrol. Asli. Jadi sih anak-anak pada di mana, boy? Lu masih apa aja di situ sekarang? Sendiri lagi pada di kamar, ada yang di kamar. Popo warung buka? Popo online doang, buka online doang. Oh. Sekarang dia lagi di Bekasi. Cuman ya nggak tahu ya, dunia bisnis kuliner juga kayaknya salah satu yang kena juga deh. Kena tapi masih ada karena semua masih butuh makan ya. Cuman paling mengalami penurunan kali ya. Iya, bener. Aduh, semua lini cuk. Iya, boy. Iya, asli. Gue tuh hampir kalau klien sih kerjaan klien ada beberapa yang pending sih. Dan tapi pending itu gue pikir juga pendingnya juga nggak jelas juga kan, kita kapan beres, mereka mau nentuin sampai kapan juga nggak ada yang tahu, boy. Asli. Nah ini kan gue harusnya kemarin tur Jabodetabek sama Malik kan, MC kan. Oh iya. Iya, jadi Malik and the Essential rencananya mau show tunggal di Senayan kan, bulan Agustus atau bulan September gitu. Nah, mau keliling Jabodetabek dulu tuh, main di show-show kecil, di kafe-kafe. Ada sekitar 8 titik lah. Ya, tapi gara-gara gini jadi nggak jadi. Ya udah, aduh sayang banget. Banyak, boy, yang nggak jadi. Iya. Sedih. Ya itu apa kabar festival-festival di luar? Asli, iya ya. Makanya. Gimana tuh ya? Festival-festival tuh. Ya, gue langsung kebayangin kemarin buat kayak, ya nggak bisa nonton WTF dong tahun ini ngeliat Dede. Aduh, itu kan cuma setahun sekali, Bet. Gue DWP nggak pernah datang. sekali sama 2 kali di pulau. Iya, bener. Itu pasti datang kalau yang itu. Karena kalau yang Dede kan, aduh. Karena di pulau terakhir udah lumayan wangi-wangi, Cuk. Iya, bener. Lu bayangin kalau yang 2 tahun yang lalu. Lebih muda-muda juga ya yang datang ya. Iya, yang sekarang. Bener. Yang kemarin juga itu apa? Wangi. Yang kemarin ya? wangi. Udah bagus. Dan itu apa? Lu di camp sampai pagi kan? Iya, sampai pagi. Enggak kan? Orang pulang, tapi sampai pagi sampai jam 4. Yang lu tidur di camp yang cuman camp yang gue bikin waktu itu ya? Yang pertama kali. Itu. Iya, yang pertama kali. Itu seru banget sih. Apa yang pertama? Asli sih. Enak sebenarnya tempatnya. Itu yang pertama tuh lebih enak tempatnya. Rumput. Terus kan kita bisa lihat city light. Itu city light. Iya kan, Bali dan sekitarnya lah ibarat kata. Kalau yang ini kan kalau yang ini lebih gede emang, cuman tapi lebih proper sih sebenarnya. Sebenarnya iya. Lebih proper. Kalau yang pertama kan memang apa ya, trial kayaknya.
coba-coba. Iya benar. Semua serba. Wah, gue serba mendadak, Cok, itu, Cok. Wah, itu Iya ya. gue udah waktu itu jarak nggak mandi terlama, Cok. 4 hari, Cok. Anjing. Kalau lu kayak gitu naik gunung, gue masih respect sama lu. Tapi itu tempat panas banget, anjing. Lu kenapa gak mandi, bangsat? Nggak sempet, Boy. Beneran, Boy. Beneran nggak sempet. Gue sampai ngobrol di sebelahnya si itu. Waktu itu si Agung lagi ngedit video tour kan. Iya. Bert, lu kok bau banget ya? Gue udah nggak mandi 3 hari, Cok. Kentut. Anjing. Terus gue tidur juga gitu kan. Gue nungguin tuh tenda-tenda, nungguin yang lain-lain tuh kan. Iya. Di sekitar situ di tenda-tenda yang lu siaran apa segala macam itu kan. Iya. Nah, itu si Agung juga ngedit di situ. Oh iya bener. Gue sama dia kayak ketiduran pagi berdua gitu sama dia. Terus besoknya udah camp. Iya bener. Itu ya si Om Leo bawa mainan anak-anak nggak jelas gitu, baik banget. 2 koper itu kan udah terjadi berapa kali? 2 kali ya? 2 kali. Enggak ya, cuma ya 2 kali ya. 2 kali. Gua itu yang bagian belanja-belanja cuy. Waktu itu lu. Yang kedua tuh kan gua nggak ikut tuh. Yang kedua. Oh iya, Gua nggak ikut tapi gua belanja. 2018. Iya, gua belanja ke Pasar Gembrong sama ke Mangga 2, nyari-nyari mainan sama si Torus tuh. Si Torus yang pertama berantem bangsat. Tiba-tiba di HT, gue lagi benerin listrik cam di atas tuh tiba-tiba ada yang bertengkar di bawah. Gue turun ternyata. Kenapa? Torus bertengkar. Ngapain lu Torus bertengkar? Ada yang mabuk no, matiin TV. Kan goblok. Beruntung sih gue punya bodyguard. Iya. Aduh, udah deket kayak Torus tuh. Gila. Gue terakhir ketemu Torus juga lama, Boy. Gue terakhir ketemu dia 19 kemarin nggak ada Sondre, dia nggak ikutan. Iya nggak ikut. Torus itu gue ketemu FMF. Oh iya, buset lama banget ya. FMF itu 2018. Bikin dia ngerokok lagi tuh, setelah nggak ngerokok berapa tahun. Adem banget. Katanya karena adem banget gue nggak kuat gue ngerokok anjing. Bisa gitu alasannya. Udah gitu kan udah beres tuh. Itu kayak 2018 itu yang main terakhir tuh Wacus. Hari terakhir yang main terakhir Wacus. Terus habis itu itu kan kerjaan dia banget tuh. Kan teman-teman anak-anak Wacus kan. Terus habis itu udah beres, udah kelar. Pokoknya udah gelap kok, lapangan udah gelap, gue udah pada beres-beres gitu, terus dia nongol, jalan gelap-gelap. Ngapain terus? Gitu, gue nyari kabel. Wah, ya relakan, Cok. Kabel apa? Kabel apa ya? Dia bilang kalau nggak kabel VGA atau apa gitu loh. Pokoknya karena waktu itu Torus bagian video atau apa gitu loh. Iya. Kalau muterin apa gitu. Terus dia bilang, gue nyari kabel nih. Hah? Udah gelap gini cari kabel, itu lapangan bola segede gitu udah gelap, boy. Iya anjing. Ini nyari kabel, terus dia bilang, ya lu yang bener aja, boy. Kalau lu nyari kabel, Cok. Tapi sumpah ya bener. Sumpah Bert, gue kangen, ada di titik kangen juga nih sama hal yang kayak kegiatan kayak lu pagi berangkat keluar kota, siang nyampe, prepare karaoke, terus malam karaoke, terus besoknya pagi balik lagi. Kangen sih. Ya kayak cuman singgah gitu doang tuh anjing, tapi emang bangsat ngangenin sih hal-hal kayak gitu tuh. Gue beberapa hari gue megagah gitu kayak di kantor gitu berdua gitu kan. Kangen loading, Rek. Kangen loading aja. Kangen loading. Gak pernah kan lu ngomong kayak gitu kan, kangen loading. Makanya kadang-kadang gue megagah. Boy, raging lagi, boy. Aduh, ini sekarang kita kangenin hal-hal yang kadang kita bikin kita males ya. Anjing, kok kita jadi kangen ya? Anjing sih emang sini. Kangen banget. Gila sih. Kangen lucuan juga nih buat ketemu orang-orang terus. Asli.
Nongkrong bareng. Iya kan Iya. gimana ya? Namanya kita kan anaknya nongkrong banget gitu ya. Ya, Emang kita- gue bukan anak rumahan, Cuk. iya, cari makan dari nongkrong, Cuk. Iya, itu. Kalau nggak Bener, nambah nggak Cuk. makan kita. Iya. Anjing. Aduh, lini kita kena juga. Malah Coba malah lu sikat apa? disikat pertama lagi kita ya. Iya, iya. Tidak bener, boleh ada bener. keramaian. Jret, Mm-mm. langsung beres. Tapi lu sempet ini nggak? Kalau anak-anak kan beberapa masih ada yang nongkrong online nih. Kalau hari Minggu nih, jadi ada kayak si Cut and Rescue, si Acip sama Yahipul. Dia bikin konsep acara drunk from home. Oke. Jadi anak-anak semua live di conference call, masing-masing sama minumannya sendiri tuh. Abis itu nongkrong. Jadi nongkrong virtual. Iya iya iya, tahu. Kalau gue itu sebetulnya yang di anak-anak di sini itu karena gue bikin ini, Heeh. gue bikin relevan kayak begini, terus kayak mereka tahu datang mereka ke kantor. Oh, datang. Iya, iya. Karena kantor gue itu perumahan banget Oh gitu. di sebuah perumahan. Jadi Heeh. jadi nggak kelihatan kalau misalkan kita rame-rame nggak kelihatan. Iya. Paling enak gitu sih, Pak. Depan ditutup semua, tapi di dalam ya Heeh. udah sama anak-anak aja. Tapi Tapi kan paling Heeh. mentoknya berlima tuh Iya, anak-anak. iya. Gue nggak sampai yang rame banget gitu, nggak sampai. Heeh. Dan Dan paling pasti kalau cuman GoFood ngobrol mendem. udah, nggak, malah jarang. Iya. Cuman sekali. Asli. Gue juga yang kalau drunk from home itu gue malah enggak mendem. Minum dikit doang aja udah, Iya. doang udah. Padahal sebetulnya ya ada simpenan kuncian di kulkas tuh ada. Pasti. Anak-anak nari, Iya. anak-anak naruh. Tapi Heeh. nggak kepikiran, malah santai Asli. aja. Iya. Malah kangen ketemu cowok. Itu yang paling penting. Bener sih. Gue tuh ngerasanya beruntung karena yang ada di rumah ini tuh yang hampir tiap hari gue temuin Iya, gue juga. Popo, Ica, Torus. Jadi ya udah, Circle gue rasanya terdekat. tuh circle terdekat itu. Jadi kayak rasanya ya udah kayak sehari-hari aja. Mungkin beda ceritanya kalau gue misalkan gue di rumah. Ya Allah, di rumah nggak kebayang sih gue kalau di rumah terus juga. Iya, Gila, makanya. asli. Makanya teman-teman gue yang anak-anak gue yang di sini yang pada ngekos sudah gue suruh balik aja lah. Lu balik aja, woi. Dekat sama keluarga itu udah paling penting dah. Iya sih. Kalau ya gue kan hitungannya juga walaupun di sini paling nggak masih bisa balik ke Bekasi juga, paling seminggu sekali. Ini aja udah 2 minggu gue nggak balik. Rumah lu Bekasi ya? Iya, jadi masih deket lah, cuman setengah jam lah kalau dari sini lah. Yang itu yang kalau ada, jadi sekarang tuh Surabaya sama Sidoarjo itu perbatasannya ditutup. Oh gitu. Jadi ya bisa lewat, tapi harus ditembak-tembak gitu. Scan semuanya, iya. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau ke rumah, kalau misalkan bini gue kan rumahnya tuh udah termasuk Sidoarjo gitu. Rungkut Jadi tuh ya- Sidoarjo nggak? Apa Surabaya maksudnya? Rungkut Surabaya. Oh, mas Surabaya. Setelah Rungkut sudah. Oh, setelah Rungkut tuh udah perbatasan ya sama Sidoarjo ya? Iya. Hmm. Dan rumah bini gue tuh setelah Rungkut persis gitu. Oh, Itu tapi udah masuk gua nanya- Sidoarjo. Iya, gue nanya kakak ipar gue tuh waktu itu katanya kalau masuk mesti di scan gitu-gitu udah. Berarti kok istri lo mau sama lu ya? Anjing lu Bert, lo emang Dulu lu, Bert ya? dulu sukses boy, sekarang kere boy. Ya tuh, anak lu lucu banget, ganteng, astaga, Edward, kurang bahagia apa kamu? Ini banyak banget nih, ada Ciko nih, anak Benderuh nih, Lamongan. Kapan hari sempat nonton mereka pas di RIC? Oh iya ya, Mereka oh iya, main loh main di kayak Erich ya, mantep nih. Dulu kan Woodland, peserta GAC kan dulu si Ciko. Oh gitu. Barengan sama si ini, barengan deh sama WK Iris deh. Iya. Heeh. Iya deh, kalau nggak salah ya. Tapi si Wake Up yang menang ya kayaknya gitu ya.
Terus kan dia bikin sekarang Drew nih, wah anjing. Dewasa nih sekarang nih Ciko nih, asik. Terus ada temen gue juga nih dari Ambon, si John Laratmase nih, anjing. Kakak, apa kabar? John, semoga dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Ada Ambon, Cuk. si Ambon, Cuk. Akhirnya gue injek juga, Cuk. Pernah MC di Ambon gue, Cuk. itu waktu itu anu ya, apa? Yang tour, bukan? Bukan. Itu jadi kayak, sebenarnya kayak rangkaian si acara rokok itu tuh. Mm-mm. Heeh. Tapi dia kayak... Rokok yang mana? Rokok yang biasa ya. Biasanya kita ya? Iya, biasa kita lah. Berapa kali sama kita kan. Heeh. Rangkaian acara rokok itu, habis itu mereka ngundang Ran bandnya. Lah gue tiba-tiba di calling anjing buat ke sana. Oh, Random banget. Random banget gue sama Ajis yang dapet ke sana. oke, ya anu berarti mereka memang cari MC sama itunya yang ngocol juga kayaknya ya. Iya kali, aduh gue bilang anjing Ambon kayak gimana nih. Nah ini ketolong sama temen-temennya sama si John ini nih. Gue akhirnya kenal nama John di situ. Tapi lu stay lama di situ? Apa cuman besoknya balik? Seperti biasa kita. Hari itu sampai besok pagi sudah pulang. Dan itu ada kejadian yang anjing banget, Bert. Kenapa? Jadi gue pulang dari Ambon tuh gue rencananya mau nonton The Weeknd di DWP. Oke. Itu 2000 berapa sih? 2019 ya? 19 ora loh. 18 tapi akhir. Kan dia di bulan November deh kalau nggak salah tuh. Bali Oktober dong. gitu. Bali. GPX ya? Yoks. Habis itu udah nah, ini si panitia nih telat beli tiket yang menjadikan gue harus naik satu maskapai yang harus transit 2 kali di Makassar dan Surabaya. Jadi gue pulang dari Ambon jam 6 pulang dari Ambon, terus transit kan Makassar, terus sama WK Pairis diundang gue, iya bener sama Fania Mabi gue jalan. Oke. Terus dari transit Makassar di Surabaya kan mereka turun dong, karena pulang ke Malang kan. Gue lanjut lagi ke Bali. Jadi berangkat jam 6 pagi dari Ambon sampai Bali tuh gue jam 3:30 sore. Bangsat dalam posisi nggak tidur. Oke. Abis Tapi itu, lu keburu nonton The Weeknd. nah itu ada ceritanya. Gue pulang, gue check-in dong. Gue nginep di Seminyak. Capek banget kan ya badan ya. Orang belum mandi juga kan ya. Gue mandi. Habis mandi gue kayak anjing lapar banget. Gue pesen Yoshinoya. Gue makan nih. Kena kipit-kipit AC gitu loh, Bert. Set, kipit-kipit AC. Jam 4 pagi saya baru bangun, Lu ketiduran? Jam 4 pagi, Cuk. Anjing gak lu? Anjing banget itu. Itu kegagalan gue, itu salah satu kegagalan gue itu anjing. Bangsat, udah nyampe tempatnya gue ketiduran karena anjing. Tai. Udah gitu perjuangan lu berat banget kan sebetulnya. Parah. Udah gitu gue sebenarnya ada janji juga di sana sama perempuan. Emang bukan jalannya kali ya, anjing. Lu udah cerita ke Taurus belum cerita ini? Udah gue ceritain dia ketawa-tawa lah dia, anjing, dia paling demen ngetawain gue. Abis itu kan bingung ya, gila itu miss call banyak banget. Miss call ada kali 30-40 miss call lah di handphone gue. Karena emang udah janji. Tapi lu besoknya masih nemuin nggak? Itu hari terakhir, Cuk. Iya, maksudnya besoknya udah pada balik. Besoknya enggak, sebenarnya dia stay di sana kan. Oh. Sebenarnya dia stay di sana. Ya kan lu ada kesempatan kedua dong. Iya, cuman gue kayak merasa gagal dan gue merasa kepikiran kayaknya ini bukan jalan lu deh, Lang. Sumpah, Cuk. Gue kayak langsung, wah ini kayaknya gue ditegur sama Tuhan deh. Anjing nih, ada niat buruk soalnya di dalamnya. Anjing. Akhirnya lu tahu dia buruknya lengkap ya DWP. Kalau nggak narkoba, alkohol, anjir nggak lu? Anjing nggak lu? Nggak dikasih sama Tuhan sayang sama gue, anjing. Bangsat. Udah abis itu gue ini
bingung gitu kayak gue ngapain ya. Abis itu gue pagi bangun, kan jam 4 tuh gue bangun tuh. Setengah 6 gue cabut ke sana, gue mau lihat sunrise. Jadi yang ada di kepala gue tuh kayak anjing, gue harus melakukan perjalanan Eat Pray and Love nih biar kayak Julia Robert. Lu ke sana itu kan di GWK kan? Lalu ke GWK juga akhirnya? Iya, ke GWK. Nah, padahal hari itu ada Ucup juga. Ucup tapi langsung balik. Hari itu gue udah gak sempet. Orang jam 4 pagi gue baru bangun. Oh, maksudnya lu katanya lu bangun, setelah bangun lu langsung ke GWK? Enggak, kan jam 4 pagi nih gue bangun. Ya udah, lah kan acara udah selesai. Udah kan? Terus? Abis itu gue langsung pikir otak tuh, wah ngapain ya nih, gue ngapain ya? Anjing, gue kebayang Eat, Pray, and Love, Julia Robert. Oh, ya. Makanya. Cok. Ngentot ya. Katrok banget ya anjing ya. Dari Sanur, abis selesai sunrise gue ngopi sambil ngerokok. Kemana lagi nih anjing? Lewat Danau TB. Apa? Lewat Danau TB. Anjing. Rumahnya gini. Yoi, rumahnya gini. Negatif hardcore. Anjing. Habis kan sendiri terus tuh, emang gue solo tuh. Gue jalan ke Bali tuh gue sendiri. Nggak ada yang nemenin gue kan. Gue abis nongkrong di sana sambil ngerokok, terus kayak anjing. Ngelamun dong ya ngeliat-liat itu, gue kepikiran lagunya Slang yang Tepi Campuhan, cuy. Gue pengen kecampuhan. Anjing, gue belum pernah kecampuhan kan. Tapi lu itu berarti sendirian deal. Solo trip. Dan emang lu pengen nonton The Weeknd aja sebenarnya ya? Emang pengen, tapi kalau nonton The Weeknd sebenarnya gue janjian sama seseorang lah. Aslinya lu nggak pengen The Weeknd banget kan? Aslinya tapi gue pengen nonton. Aslinya pengen, Bert. Maka ada beberapa penyesalan kayak bangsat, aduh. Tapi dengar cerita orang katanya The Weeknd juga nggak tampil maksimal juga. Ya mungkin ada ya wes lah ya. Kan ada katanya ada gosipnya dia beberapa request yang aneh-aneh lah gitu. Oh. Iya, ya udahlah, mungkin emang belum jodoh lah. Abis dari ini kan Sanur, gue ke Ubud, ternyata campuran cuman jogging track, ngentot. Anjing itu. Anjing. Gue kayak, gue nyampe sana, jadi gue pakai celana panjang yang stretch gitu loh. Celana panjang Uniqlo yang stretch, yang enak, yang enteng gitu. Celana panjang gitu, warna hitam. Terus gue pakai jaket. Gue kayak supir ojek, sumpah gue kayak supir ojek, Bert. Sedangkan sampai kecampuran orang semuanya pada olahraga, jogging. Lah gue ngapain jalan sambil ngerokok doang. Malu banget sih, sumpah malu banget itu. Lu tahu dari situ gue kemana lagi? Abis itu gue kemana lagi ya nih ya, anjing. Oh, gue tahu nih. Gue ke lokasi FTV yang di Bali, Desa Panglipuran. Walah. Lualah. itu abis dari Panglipuran gue apa di mana? Danau Batu. Tapi baliknya besoknya? Kagak lah, kan gue naik motor itu. Enggak, lu pulang itu besoknya atau gimana? Gue pulang jadi kan itu minggu malam. Ini kan gue jalan ke yang Senin. Itu kan Senin kan. Gue masih pulang hari Kamis, anjing. Anjing sih itu tapi anjing banget sih. Abis itu gue gue ke Danau Batur mandi air hangat sendiri juga. Aduh. Ngomongin Lang, kayaknya mesti kita sambung nih. Ini 35 detik, tinggal 30 detik. Kayaknya kita close terus gue undang lagi ya. Oke dong, siap. Ntar lu request lagi ya. See you. In a bit. Yes. Iya, nggak asik banget di Instagram ya, cuma sejam doang ya. Kata dia mungkin ini konsepnya live di TV kali, jadi kan show kan cuma sejam. Jadi ngomongin apa? Mandi air panas ya. Gue pernah tuh satu kali. Waktu itu gue ada kerjaan. Kerjaan kantor gue yang lama. Iya. Waktu itu gue dikirim ke Purwokerto, cuy. Puerto Rico.
Sama Puerto siapa? Rico. Sama Anita Sylvia. anjing. Anjir. Ngapain, Berdua. Bert? Ngapain? Eh, ada kerjaan sama si rokok. Hmm. Kerjaan sama si rokok. Terus habis itu eh ketemu sama beberapa teman-teman anak-anak penggerak di sana lah. Ya. Gitu. Waktu itu 2015 kok udah lama. Terus habis gitu eh ngomongin tentang waktu itu kayak sosialisasi program sih. Ya. Programnya gitu. Nah, terus habis gitu waktu gue tuh ngecek apa tiket Surabaya Purwokerto ternyata susah. Iya, lu harus Jam- turun di jam- Jogja, kalau nggak di mana gitu ya. Kalau misalkan naik travel kan, dan jauh banget cuk. Asli, Cuk. Nanggung Nah, itu dan- tempatnya. Iya. Terus akhirnya dan Tinta udah ke Jogja dulu lagi. Oh. Jadi gue ketemu sama dia itu di Purwokerto. Jadi gue berangkat dari Surabaya terus sendirian. Heeh. Udah gue nyampe sana tuh tengah malam pokoknya 12-an gitu. Heeh. Terus hotelnya Aston, Horor. Cuk. Wih, oke. Oke lah, Aston. secara hotel oke berarti ya. Oke. Secara hotel oke, udah kan. Wah, Tin, hotelnya pilihan kita oke juga ya Aston ya. Iya gitu. Udah segala macam. Besok paginya kita itu masih meetingnya jam 3-an. Nah, Tinta kan hobi jalan kaki toh. Ya, Purwokerto kecil, ya lebih kecil sih sebenarnya ya. Iya, terus habis gitu Tinta pagi-pagi itu pokoknya jam 6 gitu tuh gue kebangun. Udah nggak ada, kasurnya Tinta udah nggak ada. Kemana nih gitu kan? Gue pikir, oh pasti jalan-jalan lah Tinta aja. Kan dia suka ke kampung-kampung gitu kan. Terus gue pikir, wah pasti udah jalan gitu. Udah jalan gitu kan. Udah sekitar jam 7 jam 8 balik dia. Balik. Edward sarapan yuk gitu di bawah. Ayo Tin, sarapan Tin. Terus apa siap-siap gitu. Ya udah yuk gitu. Udah jalan. Dia bawain, jadi kamu tadi dari mana sih Tin? Dari pasar jalan kaki gitu. Terus gue dibawain pisang, dibawain buah-buahan gitu lah. Ya. Bagi-bagi sarapan. Udah gitu kan itu meeting masih jam 3 boy. Meeting masih sampai jam 3. Di antara jam segitu sampai jam segitu gue tuh bingung. Tin, aku nggak pernah ke Purwokerto. Aku apa katamu deh, aku bilang gitu. Iya, ikut aja Apa lah. katamu? Ikut aja apa katamu deh. Iya. Dia, lo kan udah sampai sini, udah pernah gitu. Gue apa katamu deh. Bert, lihat itu aja Bert, kita jalan ke gang-gang gitu. Gang apa Tin? Nah, udah gitu. Lu ke Gang Semen. Gang itu. Iya kan? Gang gini. Gang sebelum Batu Raden kan? Iya. Sebelah kanan kan? Iya. Edward, ayo kita lihat itu. Itu kultur loh gitu. Oh iya Tin, oke gitu. Oke. Mau lihat dari sisi budayanya ya. Iya. Diajak jalan sama Tinta jalan ke situ. Terus gue udah mulai risih kan. Emang anjing lu, Bert. Terus gue mulai risih gitu. Tin, di atas ada apa gitu. Ada batu Raden gitu. Kayak apa ya? Kayak kalau di Malang kayak Selekta gitu deh gitu. Oh iya. Iya benar ya. Udah ke situ deh Tin gitu. Udah gitu. Udah. Jalan ke sana. Gue jalan, gue naik. Terus ada kolam renang. Terus kata kan, Iya. aku tuh dia bilang, aku tuh memimpikan udah kesini tuh udah pingin banget sih Edward, udah pingin. Ya udah kesana aja, gue bilang gitu kan. Yuk. Kalau kamu kepengen, aku kan nggak tahu, jadi nggak tahu ada kepengenan kan. Kalau Tinta bilang, gue kepengen gitu. Oh ya udah kesana aja, gue mau ngikut gitu kan. Udah. Terus udah lihat kolam renang gitu, gue pikir kok aneh banget Tinta kepengen lihat kolam renang gitu kan. Gue kan nggak pernah sebenarnya nggak pernah kepikiran Tinta lihat kolam renang kan. Terus habis gitu Karena di rumah lu ada kolam renang anjing. ada kolam ikan Cuk.
Terus habis gitu di sebelah kanan tuh kayak gunung-gunung gitu, gunung-gunung Iya. gitu kan. Terus dia bilang ke itu aja ke ke atas bar gitu. Ada apa? Udah pokoknya ikut aku aja ke atas gitu. Terus dia jalan cepet banget boy. Dia jalan Cinta kan cepet banget. badannya kecil rin Jir. Kecil ringan terus dia suka jalan kaki boy. Jadi dia ngerasa kayak ini tuh enteng banget walaupun naik. Iya, iya, iya. Guanya udah iya. kayak, wah Tin, pelan-pelan Tin. Gitu kan. Udah apa segala macam. Gue kira di atas ada apa boy. Gue kira di atas tuh ada kayak yang sesuatu yang wah banget gitu kan. Yang soalnya selama gue berjalan sama Tinta, kalau dia nunjukin gue sesuatu event tuh di kampung apa di mana, gue selalu kayak wah gila ya. Mengejutkan lah ya, ibarat Mengejutkan kata ya. yang gue tahu gitu. Iya, Waktu iya, gua- iya, iya. Waktu gue naik ke atas, terus tiba-tiba, Tin, ini mentok. Terus di depan hadapan gue tuh ada kolam air panas, boy. Yoks. Ada kolam air panas. Apa? Iya, aku pengen berendam di sini. Ayo berendam. Hah? Terus banyak orang gitu kan. Aku pengen berendam. Aku pengen berendam di sini gitu. Serius nih, dia udah berendam aja. Gue kirain, ya Allah, kirain udah apaan di atas ternyata kolam air panas. Dia berendam gitu, boy. Terus akhirnya gue nggak ikutan lah. Ya abisnya kan lu biasanya kalau air panas dikasih gelang, Cuk. Iya, oh ya. Yang di dalam ruangan lu nggak biasa yang natural hot spring gitu, lu nggak biasa lu. Gue loh, actually sebetulnya gue mau, cuman kayaknya pada waktu itu kayak ribet banget. Bisa siangnya kan gue meeting, sorenya. Oh iya bener. Terus gue lepas baju apa segala macem. Gue nggak ngerti kalau di situ pemandian, boy. Kalau kita bilang dari awal, udah ntar malam nanti kita tuh di situ ada kolam air panas seru gitu. Oh ya wes lah. Gue actually ya. Persiapan ya. Iya, tapi actually sih gue tetap thank you sih Mas Nita, kayak waktu gue dibawa ke Batu Raden emang bagus banget sih sebetulnya. Kalau secara pemandangan ya. Ah benar. Banget. Enak banget Puerto Rico tuh. Puerto Rico kecil boy, ujung ke ujung nyampe. Iya. Jadi anak unsut kalau mau swing ya udah tinggal lurus doang. Iya, tapi Itu kan dari unsut lurus doang. iya, tapi waktu itu gini, jadi ceritanya itu program itu banyak kota. Oke. Nggak tahu, lu ikutan nggak pada waktu itu? Finalnya itu di Pandaan. Enggak, berarti gua enggak ikutan. Belum ikutan. Finalnya di Pandaan, camp juga sebetulnya. Nah, jadi bikin program itu tuh jadi ada 10 pemenang yang dikumpulin dari kota-kota itu. Tiap kota 10. Tiap kota ada 10. Tapi pas di camping groundnya itu, pas di Pandaan itu, dibabat habis Pak sama Purwokerto semua. Oh iya? All. Jadi di sana itu dibikinin kayak competition gitu. Iya. Nah, kompetisinya apapun lah. Aku lupa waktu itu bikin karya apa gitu kan. Iya. Itu semua dibabat habis. Pemenangnya Purwokerto semua. Anjir. Purwokerto mah seru lah. Itu apa? Kayak kuda hitam gitu. Iya. Soalnya kan di sana ada unsut. Itu sebenarnya kan kayak kota pelajar yang kecil aja gitu kan. Jadi sebenarnya kan banyak pendatang yang merupakan mahasiswa. Iya, boy. Banyak anak Jakarta di situ. Iya, banyak. Yang nggak dapat kedokteran UI, dapetnya di kedokteran unsut. Gitu. Terus waktu itu yang pertama gue pergi sama Tinta. Terus yang kedua gue pergi sama ada anak Satsko dulu. Apa? Nggak tahu lu kenal nggak, namanya Adil. Dia gitarisnya, basisnya Haimam. Ada band namanya Haimam. Oh, kalau ngeliat muka mungkin inget kali ya. Terus gue sama dia, ya kan? Gue jalan sama dia, gue bilang, wah waktu sama Tinta explore-nya ini nih alam gitu. Lu mau explore apa gitu? Unsut. Waduh. Anjir. Masuk jadi unsut dong lu. Masuk unsut. unsut. Iya, liatin liatin mau cari kampus apa? Komunikasi aja yuk.
Om-om berkedok anjing. Waktu itu gue belum nikah gue. Belum ya. Menuju. Menuju ya. Iya. Tapi lu paling kangen, ya maksudnya kan lu sama gue nggak jauh beda ya. Maksudnya kita sering datang ke kota-kota. Ya alhamdulillah sih udah semua pulau yang besar-besar lah udah disamperin lah, kecuali mungkin ujung barat Indonesia ujung timur Indonesia doang yang belum kan. Lu Iya. paling kangen sama kota yang mana? Kalau Jawa itu Jawa Tengah menyenangkan. Jawa Jogja Tengah? ya karena Jogja, Solo, Semarang itu banyak temen ya kita di sana ya. Iya. Kalau gua Kalimantan belum. Kalau Kalimantan? Gua Kalimantan belum kedapetan. Oh, oke. Karena kalau pas jatahnya kita yang keluar kota itu waktu itu, yang pas Kalimantan itu pasti gue kedapetannya jaga kandang. Oh iya benar. Iya. Kalau nggak jaga kandang, gue udah di pulau duluan. Benar. Itu Makassar kemarin itu RIC pas gue tuh kesempatan sekali pas RIC doang. Iya. Gue tur Sumatera. Nah, terus Sumatera kan lu habisin tuh, lu habisin ya? Oh. Udah tur Sumatera. Paling mantep Gitu. mana? Tur Sumatera paling mantep. So far Palembang Lampung sih. Palembang Lampung ya? So far Palembang. Waktu by experience gue ya. Iya, bayar Maksudnya. ya. Kalau Padang Medan ya makan cuy. Iya, Cuk. Tapi Padang gue suka banget. Gue suka banget sama Padang. Padang parah sih. Karena Gue di Padang itu ketemu sama itu. Si Ferdi, tau gak Ferdi? tahu. Nah, gue tuh. Jadi si Ferdi itu kan sering banget ke Surabaya bantuin kita sebetulnya. Di 2018 tuh dia sempat kayak ngomong sama teman-teman kita di Surabaya, dia bilang aku mau bantuin FMF waktu itu. Iya. Oke. Dia bantuin FMF dan dia kan ngesetin kopinya si Carpenter kan. Iya. Si Ore ngesetin kopinya si Ore. Ya. Jadi dia sering ke Surabaya dan selalu stay lama. Cuman kita itu nggak pernah ke Padang gitu. Iya. Kumis apa sih bangsat, kumis lu social distancing. Aneh banget. Kumis gue nggak bisa nunggu di sini, jing. Kayak tukul asli nih, lihat nih. Jadi berhenti obrolan gara-gara Hapsi bangsat. Emang anjing Hapsi. Hapsi, ntar ya belum sempat rekam nih kita nih, sorry bro. Terus habis gitu si Ferdi itu gue bohongin kalau gue ke Padang. Anjing lo emang. Gue bohongin. Terus Gue gak kasih tahu, terus tiba-tiba gue nongol aja. Udah nongol, udah tuh karena dia happy ngajakin lah party asyik. party durian. Anjir. Ama sih ada si partner kopinya dia itu, si bosnya dia si Alan itu yang punya warung kopinya itu. Dikasihlah gua durian sekarung. Buat pokoknya gue waktu itu berangkatnya gue Murphy Radio, Panturas, ya. Tim yang lain itu gue Om Indar, Ipan, ya, sama Ajus. Lu bayangin penjahat semua ya. Di Elf di belakang sopir duduknya Indar, Ajus, gue. Anjing. Separuh mantan gue tuh box aqua, boy. Oh, ini tuh yang cerita lu mabok duren kan? Iya. Sampai lu masuk rumah sakit kan? Gua sama Indar. Goblos anjing. Anjing. Lu makan durian sekarang anjing sih Bang. Itu gara-gara sebelah sama kopi. Iya, anjing gobliks. Gua sama Indar diinfus di Palembang. Wah, parah sop lu. Anjing. Anda tuh lagi kerja. Anda main-main aja ya.
sampai sampai di Jambi ketemu sama Ardi, Ces masuk kuah Ces. Gitu. Kuah Ces tenang aja. Bangsat lu bertemang berdua sama Indar ya. Gua mau hindar ya. Waktu perjalanan dari Jambi ke Palembang ya. Itu tuh nemuin toilet model hardcore sampai punk, Cuk. Hah? Serius? Modelnya iya, Cuk, bentuknya toilet itu udah gak karu-karuan. Ya namanya di Sumatera, boy, di tengah jalan. sih. Lo kalau Iya, mau bener. nemu toilet bentuknya kayak apa? Iya sih, udah ada aja syukur ya. Iya, ada yang gue gantian nutup pintu sama Indar lagi, gue pegangin. Itu namanya toilet open minded, Bor. Iya, main dan gantian Dar siapa dulu? Saya saja dulu. Saya saja dulu. Aduh, kalau gue tapi Padang lumayan ini sih, maksudnya lumayan seneng juga karena waktu itu gue ke Padang sama Torus kan acara karaoke nih, karaoke acara ini online shop gitu. Oh gitu. Ha-ha. Terus Tahu yang di Surabaya yang itu apa online shop yang ijo istrinya sahabat kita. Iya. Habis itu nah gue tuh sama sekali nggak sama Ferdi tuh kalau Ferdi anak Padang coy. Oke. Udah tahu Ferdi kan, tapi kan gue nggak tahu. Nggak Ferdi pernah ketemu. Nggak pernah ketemu gitu. soalnya. Nah, belum pernah. Pernah ketemu sekali ketemu. doang kalau nggak salah. Ketemu sekali doang kan. Iya kem-keman. Iya itu. Habis itu gue nggak ngeh kalau dia ternyata stay di Padang. Jadi gue kebingungan nih, anjing nih, ntar gue karaoke di booth rame apa enggak nih ya yang karaokean ya. Akhirnya gue mencoba cari tahu band-band yang ada di Padang, yang oke-oke apaan aja nih dari Padang nih. Nah, gue lihat dari flyernya nih, siapa aja nih yang tampil nih, band lokalnya nih. Terus? Band lokal siapa yang tampil, gue DM-in satu-satu. Halo, saya Gilang Gomblo nih dari radio. Gue weekend ini Jumat Sabtu bakal ada di lapangan ini nih, di acara ini buat bikin acara karaokean. Pengen banget sih nih kenalan sama lo pada nih, sekaligus minta materi lo nih. Minta materi album buat di radio kan. Jadi gue pedein aja gitu ya. Gue pedein aja karena gue emang merasa sama sekali nggak punya temen kan di Padang kan. Nggak ada relasi sama sekali kan. Udah gue pedein aja. Feedbacknya bagus, ditemenin gue sampai malam nongkrong bareng. Kita akhirnya sharing cerita. Akhirnya dari kegiatan gue itu tercetuslah yang gue bikin program integrated circuit itu sama Rural Radio. Yang ke kota-kota sharing session itu. Nah, tapi lu ketemu Ferdi juga waktu itu? Akhirnya ketemu Ferdi, anjir. Lalu di Padang. Lah emang gue di sini bedo. Ya nggak tahu. Tuh ya, tapi bagusnya ya jadi berkenalan sih sama mereka. Mereka juga ngeramein booth, nyanyi terus gitu kan. Iya. Iya kan kita kan seru. kalau lagi ke kota-kota lain kan, misalkan mau bikin acara karaokean kan paling nggak udah punya kuncian crowd kan. Iya nyari warlock yang bisa ngeramein acara kita kan. Ya itu akhirnya gue pendekatannya kayak gitu aja, sotoy aja udah. Nggak lama ya akhirnya kita kenalan aja satu sama lain semuanya, masih keep in touch juga kadang-kadang. Dan ternyata itu gue juga baru tahu si scene-nya Padang kayak gimana tuh. Akhirnya dari situ tuh gue taunya. Waktu yang gue ke Medan itu, di Medan waktu itu masih ada Ipan waktu itu masih stay di Medan. Ini ada dari Malaysia nih, si Jaizuan nih. Waduh, janggut lo dahsyat lang. Mantep Pak C. Salam nih buat semua warga Ipoh. Tapi lu sempet itu juga ya? Apa? Yang ke Australia itu sama si Glenn ya? Iya, sempet. Oh iya, itu gue sempet itu sepanggung. Kayaknya gitu panggung gue terakhir deh kayaknya. Apa gue lupa deh 2019 itu 2018 itu kan. 18. Makanya gue nggak ikut Sondre. Oh iya, yang lu cerita sama gue di Bauhaus. Makanya gue nggak ikut kan. Nyampe juga saya ke Tanah Kanguru. Kedua kalinya itu.
bareng sama si Glenn ya. Duh, sedih banget sih kalau ingat Asli si anjing. si Bung. Parah sih. Aduh, panutan. Tapi lu terdekat ngapain lang? Habis gini Terdekat kegiatan per-onlinean. Online online offline? online ada, alhamdulillah. Ini Online yang buat tadi lu ceritain kan? yang gua kalau yang ini yang commission work Ada bos gue. siapa? Mas Re. Wah, Mas Rey. Selamat malam, Mas Mas Rey. Re. Selamat malam Salam Mas Re. kenal, salam kenal, Mas Rey. Halo Mas Re. Mas kita Re. nggak ngomong kita nggak ngomong jorok kok dari tadi. Iya Mas Re. Ini lah Kolil juga nih Kolil. Bang Kolil. Aduh, ada Bang Golil. Aduh. Lanjut. Ya. Ya. Oh biji, dia bilang biji. Mas Re, WhatsAppku dibales Mas Re. Terus gimana? Tadi apa? Tadi ceritanya apa? Online offline. Oh, online minggu Ya, depan yang tadi gue lu kayak ceritain. bakal ini nge-host quiz gitu di Instagram Live sama salah satu provider lah. Oke. Iya, salah satu provider kayak cuma Yang- quiz-quizan menjelang yang- buka puasa gitu. Yang sama kayak itu, yang sama kayak Langit si Musik. Om Le. Bukan ya? Bukan. Beda. Habis itu kan gue punya acara reguler tuh yang di Langit Musik tuh. Nah ini kan sementara mereka juga harus ikut regulasi nasional di mana kerja dari rumah, nggak boleh ada kegiatan yang bikin kita sebelahan, social distance kan kayak gitu kan. Jadi Itu yang kapan hari Ipung bawa Ellen Child ya? ketemu sama Ipung ya benar di situ. Terus akhirnya gue sama kan host tetapnya gue sama Adit Insomnia kan. Nah, Habis itu gue sama Adit mereka si Langit Musik ngebebasin gue sama Adit buat ngonsepin acaranya. Nah kemarin gue kerjasama barengan sama si ini Rich and Rich Dikanya Rocket Rockers. oke. Buat yang ngerjain sistem produksinya lah. Nah ini Oh. lagi ini sih lagi on the way lah ya, mudah-mudahan bisa ini ngisi di bulan puasa lah. Iya. Kalau bisa mah ya ampun. Puji Tuhan, alhamdulillah banget. Sayur dikit tipis-tipis ya. Yoks, bener. Yang penting nyokap WhatsApp, lang kirim duit, gua ada terus. Itu berarti itu yang paling penting sih itu sih. Bobby. Bobby Caniago. Bos Bobby? Bos Bobby. Bos Bobby juga ini loh. Tetap loh jalan lo bikin panggung. Bikin panggung gitu. ya. Mantap Bos, banget. wah, Bos Bobby sama Fandi sama Apsi kayaknya. Tunggu giliran aja ngobrol sama gue. Iya. Iya bener tuh. Terus tapi selain Beats and Bobs ya di Surabaya tuh banyak nggak sih yang kayak gini-gini misalkan kayak komunitas ini live Instagram apa, bikin konten apa yang live gitu. Ada beberapa. Kemarin tuh gue lihat ada radio online gitu, anak-anak radio tetangga. Mereka Anak-anak radio tetangga. Mereka pada bikin juga. Terus kalau Beats and Bob itu besok Sabtu. Pokoknya jadwalnya kalau Sabtu tuh selalu sama si anak-anak The Majors. Oke. Jadi ada satu toko merchandise band gitu di Surabaya, namanya Personal Horror. Dulu, terus abis gitu di dalamnya itu ada The Majors. Oke. Nah, representatifnya di situ ya. Iya, si representatifnya itu namanya Nico. Nah, si Nico ini dulu tim gue juga dan dia kerja di Ore sebetulnya dulu. Makanya The Majors juga ada di Ore kan. Iya benar. Terus waktu The Majors sudah cabut dari Ore, sama Nico dibawa ditaruh di si Personal Horror itu. Nah, kita juga lagi bikin project-projectan yang project-projectannya itu talk kayak gini ngobrol. Tapi khusus Surabaya aja. Anak-anak Surabaya band apa segala macam. Iya. Biar ada bedanya masih Beats and Bob sebenarnya. Terus lu ini nggak keep in touch sama anak-anak band juga nggak yang di sana? Nanyain keadaannya gimana?
Mereka tuh mereka atau Eh, mereka bikin juga kayak Insta jamming gitu, mereka bikin juga nggak sih? ada beberapa yang bikin, Hmm. cuman aku belum nangkep apa ya? Kayaknya yang terakhir itu bareng sama si Radit Tetangga itu, Oh, karena bareng konten radio tetangga ya? sama Tetangga. Iya, Terus iya, habis iya, iya, itu iya. ah, kalau anak-anak sih sebetulnya kayaknya mereka tetap pada ngumpul ya, Mm-mm. pada ngumpul. Kalau si eh ya melalui platform si The Majors sama si First Beach and Bob itu kadang-kadang gue menyapa anak-anaknya lewat situ aja. Oke, iya Gue bener sih, menyapa bener anaknya sih. lewat situ Iya. aja. Ah, Yang ah, beberapa ah. sih, yang beberapa sih gue ngeliat sih dari sosmed aja, dari Instagram anak-anak lagi. Iya. Oh, kalau ngapa-ngapain sih kayaknya enggak. Ada beberapa yang memang mereka lagi diem aja gitu, tapi ada Iya. beberapa juga yang mereka juga lagi semangat-semangatnya Mm-mm. ngapa-ngapain gitu. Iya Ya bener. gue lihat masih ada kegiatan aja sih. Kalau Iya keep in ya. touch gue ngeliat dari situ. Ya kadang Oke. DM-DM-an aja sih. Iya, iya, DM-DM-an iya, aja. iya, 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 iya. Kalau terus kalau Beach and Bob sendiri kalau gue sama Gaga sebenarnya di sisi yang lain gue lagi bikin padepokan Push, rumah. mantep, anjing. Lu jadi bikin rumah nih, Jadi bikin rumah. Bikin bangun rumah bangun yang rumah. bangun. Heeh. Kebetulan ada aset nggak kepake. Terus Oke. gue bilang dijadiin aja deh. Ya gue belajar dari yang lama sih. Gue Ya, belajar ya. dari yang lama. Gue belajar dari Heeh. yang lama. Apa yang salah, apa yang mesti Mm-mm. dibenerin, apa ternyata segala macam. Mm-mm. Ya udah. Sebenarnya gambar udah jadi. Sebenarnya gambar Gambar udah jadi. udah hampir jadi gambarnya. Heeh. Gambar udah hampir jadi. Yang belum itu eh mencari waktu di tengah-tengah pandemi ini, mencari waktu untuk yuk mulai bersih-bersih rumahnya, mulai apa segala macam. Oh. Karena memang Iya, ya, iya. karena itu mesti ngumpulin orang banyak juga kan. Gue kan butuh Iya. tukang apa segala. Asli. Nah, di situ gue menggagal juga masih rada-rada parno, Cuk. Lah, podo, Cuk. Aku juga gitu, Cuk. Rencananya kan mau ini ngerenov rumah nyokap kan, yang di Bekasi ini kan. Karena kan kemarin pas banjir rumah gue lumayan sebetis dalamnya. Oh. Jadi terus kalau popo sepundak. Wah, Cuk. Parah, Asli, Cuk. Oh, parah, Cuk. Dan kita waktu tahun baru itu lagi berdua kayak was-was gitu kan, banjir kan. Di Bekasi semua sih waktu itu. Di Bekasi. Iya, Cuk. Itu tahun baru kan yang Iya. Hujannya nggak monopoli juga kerendam. Asli itu. Yang semua Jakarta kerendam lah. Habis itu akhirnya kayaknya kita kudu benerin rumah nyokap kita deh, Po. Nah, berencana deh tuh, gue udah benerin, karena kebetulan ada rekan-rekanan arsitek juga kan di tempatnya Popo kan di Ruru yang lama itu A3 kan, ada Swaloka kan. Ngobrol semuanya. Udah nih gue udah jadi jalan sama dia, udah sampai survei rumah gua, udah gambar juga udah hampir jadi, tinggal RAB doang sama jalan. Tapi lagi kayak gini ya nggak mungkin juga sih nggak mempekerjakan orang untuk bangun rumah di era pandemi. Entah kalau dia sakit gimana ya? Iya, makanya waktu itu yang gue megagah mentok juga kayak gimana kah? Ya, sebetulnya pelan-pelan sih, gambar juga belum 100% jadi banget sebenarnya. Iya. Kayak baru minggu berapa hari ya? 2 hari yang lalu kayaknya mereka kirim gambar. Jadi kayak belum kita feedback lagi. Tapi sebetulnya udah sesuai dengan apa yang kita pengen. Udah kayak iya. Udah kayak tinggal touch up dikit gambarnya atau segala macam gitu-gitulah. Dan gue juga gue megangnya udah DP si arsitek malah. Oh, lu udah hampir DP ya? Udah DP. Jadi baru mau kontrak kalau gue. Nah, udah DP tapi dan kepengen ngejarnya sebetulnya tahun ini beres. Iya sama. Gue tuh pengennya Natalan tuh udah jadi. Tapi karena kayak gini juga, gue megagah mikirnya, ya nggak bisa kalau misalkan digas terlalu kenceng juga. Kayaknya jangan deh. Ada waktunya yang mesti ngerem sih. Iyalah. Emang kan ini saatnya kita untuk ngerem dulu sebenarnya. Iya, tapi gue bilang sama kakak yang penting ada dulu itunya apa
sketsa udah ada gitu kan. Dan itu akan dijadikan kantor. Kantor sebetulnya ada beberapa ruang yang gue sewa-sewain. Oke. Plus yang paling Iya, penting itu sebetulnya space. iya benar, space. That's the most important thingnya tuh space. Karena kembali lagi kebutuhan ruang di Surabaya itu sangat-sangat dibutuhkan. Masih gitu ya, Bert ya? Ada, Nah, tapi nggak belum backgroundnya bukan kita. Oke. Iya, Bentuknya adalah kafe atau seperti apa gitu iya. ya. Ya, Nah, bisnis aja gitu ya. bisnis aja. Kalau misalkan backgroundnya kita ini kan enak udah berarti lu kalau misalkan kayak Satu frekuensi lah. kalau yang tadi misalkan pameran gitu, jadi pameran gitu kan, di tempat kita udah bener kan, kita Ya, tahu kalian butuhnya kayak apa gitu. Benar. Udah nggak perlu sekali dua kali menjelaskan untuk kepada tempatnya apa segala macam, sebetulnya gitu sih. Iya benar. Nah kebutuhan ruangannya itu yang sampai sekarang ternyata di Surabaya masih sangat-sangat dibutuhkan. Oke. Asli. Makanya Iya, kita melihat dari situ kebutuhannya masih ada, ya udah kita Provide ya. provide aja. Iya sih bener sih. Iya sih mungkin ya. Gue juga pengen tahu gitu, maksudnya kayak Surabaya. Sebenarnya kalau di Jabodetabek tuh lagi bagus banget sih. Kalau menurut gue kan, jadi ruangnya banyak banget, Bert. Asli. Sekarang tuh. Jadi kalau untuk band, menurut gue band yang mau mampir ke Jakarta terus taruhlah pengen tur Jabodetabek. Memang ruangnya nggak terlalu besar yang bisa mungkin mencakup 1000-an orang gitu ya, tapi Iya. ratusan orang masih nampung lah. Maksudnya kayak Jakarta udah pasti banyak banget kan ya. Selain Good School kan sekarang juga punya auditorium, ada Earhouse, ada kios aja kios. Yang gua nggak kebayang ruang sekecil itu aja malah padat banget acaranya, gila. Iya kan, terus banyak ada M-Block sekarang lagi yang ada baru. M-Block. Terus di Tangerang kotanya ada Sandwich Attack. Terus di Cilengsi juga ada, di Bogor juga ada, di Bekasi pun juga ada. Jadi ruang lagi banyak banget sih, tapi ternyata memang kondisinya beda sama teman-teman yang di Jawa Timur ya, di Surabaya ya. Iya. Itu masih menjadi kebutuhan sih. Masih jadi kebutuhan. Maksudnya ruang yang tepat ya. Bukan kalau ruang banyak sih, tapi ruang yang tepat gitu. Kalau aku menilainya seperti itu. Kalau misalkan tongkrongan-tongkrongan yang misalkan sama kayak sefrekuensi sama kita lah. Itu ada nggak sih yang muncul yang baru-baru gitu? Kalau tongkrongan, sebetulnya anak-anak di Surabaya yang kayak kita itu tuh malah jarang nongkrong kayak di kafe gitu, nggak jarang. Iya, bukannya kayak gitu, bukan tapi di kafe gitu. Kalau yang kantor gue sih kadang-kadang. Iya, kantor gue. Kantor gue maksudnya karena kantor gue itu bentuknya rumah. Gue magangnya cuma pakai satu ruangan. Iya. Terus yang lainnya itu masih kosong gitu. Nah, jadinya ya udah tinggal anak-anak udah pada tinggal di mana gitu. Terus satu lagi si personal horror itu. Personal horror ya, terus ya Ore masih tempatnya si Alex masih. Anak-anak pada nongkrong di situ kok. Emang enak boy. Dan makanan Carpenter emang enak sih. Alex emang masakannya enak sih. Jadi sejati sih. Jadi anak-anak juga masih pada nongkrong di situ pasti. Kalau yang lainnya udah. Kalau benih-benih baru belum ada berarti? Benih-benih baru, band baru belum sih. Kalau yang baru banget sih belum. Tapi kalau kalau yang terakhir tuh Ascent, terus ada si Yellow Flower Living Water itu juga oke. Kayak gitu-gitulah. Itu yang tergolong baru ya. Yang baru ya. Kalau yang Surabaya tuh kan, kalau Jakarta nih ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi kan itu sebenarnya nggak terlalu jauh ya.
Kalau Surabaya kan Sidoarjo, Jauh. terus mana Gresik. lagi? Gresik ya? Heeh. Gresik ya? Gresik. Terus mana lagi? Itu dua kota itu aja. Madura, Cuk. Oh iya Madura ya. Ya tapi mana mungkin. Ya agak susah sih ya. Gitu ya. kecuali Gua ada nggak nangkep satu radar. Nggak Iya. ketangkep radar. emang khusus. Pulau itu memang Tapi khusus. gue yakin Tinta pasti punya kenalan, Cuk. Pasti sih, pasti karena kan dia berangkatnya dari literasi. Iya, Tinta pasti punya kenalan. Jadi gue tuh kadang-kadang kalau misalkan ada kayak ke kota kecil gitu ya, ini di kota ini mencari siapa gitu, gue telepon Tinta loh. Anjir, yoi, dia pasti punya ya. Dia pasti punya kayak kepanjangan tangan gitu. Bener-bener. Kalaupun ada ya di Madura yang mungkin sefrekuensi sama kita, itu anak santri yang emang dia bisa punya apa namanya? Punya Anak santri, tapi di bawah kasurnya dia nyimpen si DJ, Cuk. Anjing. Bener. Itu bener tuh. Anak santri yang nggak bisa nahan hasratnya gitu loh. Untuk dengerin musik gitu ya. Tapi masih ada. Mondok tapi di bawahnya ada si DJ-nya di kasurnya. Iya, anjing. Sedangkan kan kalau ketahuan diambil sama dihukum. Dibakar, Cuk. Dibakar anjing. Aduh, gue bilang seru. Tapi ya mudah-mudahan maksudnya banyak inilah ya. Kita lah ya banyak kegiatan aja lah. Iya. Iya. Pastilah. Sebulan sih masih bisa bertahan nih ya. Kedepannya ya masih bisa bertahan. 2 bulan, Cuk, kita udah. Udah masuk Maret. enggak dong. Oh, Baru mau enggak, jalan 2 enggak. bulan. Baru mau jalan 2 bulan. Gue tuh terakhir tuh masih gue sempat masih nemenin si Ricky Virgana. Oh. Ya. Dia main di Surabaya. Heeh. Nge-DJ gitu kan. Terus itu acaranya acara si brand. Terus habis gitu yang bikin anak-anak kolektif DJ-DJan gitu di Surabaya. Terus Oh iya, yang kodok pergi ke sana ya. Iya, terus gue main. Terus apa? Dia sempat ke Ore juga, tapi nggak ketemu sama si Alex. Tapi Alex, dia sempat ke Ayolah ketemu Bejo. Ya. Nah terus habis gitu, udah malamnya gue samperin. Dia kaget. Iya gue lupa telepon lu kalau di sini gitu kan. Terus dia bilang, tapi kan gue pasti dateng, soalnya kan ini acara ini gitu kan, acara brand gitu. Iya, lupa gue gitu. Nongkrongnya ngobrol gitu. Terus udah party nemenin dia, Cuk. Sampai beres. Sampai beres ya. Anjir. Kayaknya emang udah kita spesialis itu deh. Nemenin orang-orang beres-beres. Terus gue sadar sih yang nggak pulang gagah. Aduh, ngangkatnya berat lagi. Jadi waktu itu dia bilang beli yuk botolan aja gitu, patungan ya, saya yuk gitu kan, sambil Ricky kan udah beli satu, botolnya Ricky banyak tuh ternyata tuh. Anjir, jatah ini jatah tamu dong. Jadi tamu. Tes. Ya udah. Terjadilah malam itu. Wah. Si anak-anak kantor gue bawa semua sih sebetulnya. Anak-anak kantor gue bawa ikutan semua. Wah, kacau. Itu hari Jumat terus Sabtu itu biasanya kalau Sabtu kan gue sama anak gue sama bini gue kan. Nah tapi waktu itu anak gue lagi di nyokap gue, bini gue tuh lagi di Jakarta. Oke. Lagi ada kerjaan. Jadi gue Sabtu itu bingung kan mau kemana. Terus anak-anak tuh ada yang tinggal di kantor sebenarnya. Ada beberapa yang stay di kantor. Jadi deh gue ke kantor. Belum balik, jam 2 siang. Belum balik, masih pada ini terkapar ya. Tidurnya di bindek, Cuk. Lah, kayak di camp. Iya bener lagi anjing. Aduh bangsat. Banyak banget sih hal yang kita kangenin anjir. Iya. Fucking shit emang nih.
Harus penahan rindu kayak Dilan, Bor. Iya, boy. Anjing banget ya. Boy, iya, bener. Asli. Emang gimana ya? Bisanya gini-gini doang, boy. Iya, bisa gini-gini. Terus gue yang sebelnya nih kalau nongkrong virtual kayak gini tuh kita dihalang-halangin sama sinyal. Ini Kayak untung loh ini kita lagi dari lancar. tadi lancar loh kita dari tadi nggak ada apa-apa. Lumayan soalnya hari ini juga di sini nggak terlalu padat juga anak-anak. Biasa kan jam segini masih pada Skype, video call, meeting ini, meeting itu, terus ada siaran juga. Kalau kemarin pas gue siaran sama Uus aja, wah lagi enak nih Bert, ngobrolnya nih, wah lagi seru banget nih. Tiba-tiba hilang lo, nge-freeze, anjing, kesel banget gue. Lagi enak-enak tuh emang kagak, ya udah. Kita sekarang nyerahin nyawanya masih nyala aja udah. Iya. Apes Iya. kadang-kadang. Tapi lu terakhir sama si anak-anak nonton film nonton apaan? Terakhir kemarin nonton film Manji the Mountain Man. Apa cuy? Itu adalah kisah apa namanya? Kisah nyata yang dijadiin film dari seorang yang namanya Dasrat Manji. Itu dia tuh kasta terendahnya di India. Kalau Itu kita kan film di Bali apa? kan cuman film India. Film India. Itu kan kalau di Bali yang kita tahu kan cuma 3 kasta doang ya. Ternyata di India tuh 4 ya. Empat. Ya pokoknya sama deh. Hindu ada 4 tuh. Iya. Tapi ternyata kayak di India masih banyak lagi deh kayaknya. Jadi si pemeran utamanya tuh si Manjinya itu ini dari kasta terendah namanya kasta pemakan tikus. Wah pokoknya yang emang miskin banget. Terus di sana kan karena ada sistem kasta, jadi sama tuan tanah kan di seenaknya dong. Ada yang lagi bikin batu bata nih, temennya nyemplung ke api, kagak mau ditolongin. Nggak bisa, karena ditodong pistol sama si tuan tanahnya. Nah, overall ceritanya dia adalah 22 tahun membelah gunung. Gunung Batu. Karena istrinya mati di gunung itu. Sama sebenarnya kalau dia bisa membelah gunung itu aksesnya lebih mudah lagi, jadi nggak perlu muter berapa hari. Dibelah selama 22 tahun. 2 tahun. Lo kalau nonton mewek lo pasti lo. Oh iya, nama filmnya apa? Manji the Mountain Man. Manji the Mountain Man. Gue tapi lu kalau ngomongin India ya, gue tuh sama Gaga tuh sering banget loh nonton YouTube yang India gitu. Yang penjual-penjual pinggir jalan itu loh, street foodnya yang iya. terus tuh gue Gaga bilang gini, aku paling ke India mate balik mencret parah sih ya bos pakai tangan gitu kan. Parah. Terus itu apa penanganan corona di India parah juga boy sistemnya. Saem cuk penduduknya Kacau cuk. Jadi makanya di Indonesia pakai damkar ya. Gue ngeliat di sosmed gitu di India pakai ember, pakai cebok gitu, entong. disiram gitu. Anjing. Terus tadi gue lihat di Twitter cara penanganannya Dipukulin. Selain dipukulin ada PSBB nih. Mereka di-stopin dulu. Nah, di samping itu ada mobil ambulan. Di mobil ambulannya dibilangin ada pasien corona. Terus yang melanggar dimasukin ke situ. Padahal itu bohongan pasiennya. Cuman lucu banget videonya. Parah banget lucu banget videonya. Anjing. Bangsat banget. Orang India tuh ternyata ya nggak tahu ya. Mereka kayak ya nggak tahu boy. Kalau dia bilang deso ya mungkin deso ya. Atau gimana ya? Aku nggak tahu ya, pokoknya sih. Dari yang deso sampai yang tinggi ada semua anjing. Ada semua. Parah. Nah ini gue udah nyumbang 2 film India semua. Soalnya kangen nonton film India di TPI, Bert. Ya, TPI boy. Orba tuh. Parah cok. Orba. Anjing ya. Gue pernah ngeliatin itu tuh siaran matematika di TPI dulu. Iya.
Emang kan televisi pendidikan Indonesia. Itu kan iya. Sama Iya. pokoknya nggak ada kartunnya, ada kartunnya. Kartun tuh zaman dulu cuma di RCTI sama Indosiar ya. SCTV gitu. TPI nggak ada, Boy. Iya benar. Wah, Tai aja. tai. Udah jangan ngomongin deh, berasa tuanya kita. Iya, Boy. Kalau udah bosan di TPI, agak sore dikit gue nyetelnya MTV, soalnya ada MTV kan. Iya benar. Most Wanted tuh jam segitu. Most Wanted. Sama Yoi. apa ya? MTV 20 apa? Yang Ampuh. Weekend. Ajang musik Pribumi 20. Iya. Tai Anjir. Ampuh. Ajang musik. Ampuh. Gokil ya tapi namanya Ampuh ya. Gokil anjir. Ajang musik Pribumi 20. 20 kan itu kan? 20, ha. Iya, 20 lagu kan. Dan 20 itu lagu. jadi kayak barometer gitu. Barometer. Kayak lagunya yang dulu Peter Pan baru muncul, dia bisa bertahan berapa minggu. Jadi kita punya chart gitu loh, seru banget sih. Iya, benar. Iya kan? Benar. Punya cat. Kenapa ya sekarang nggak terjadi ya? Maksudnya gue juga belum ada kali. Apa emang udah nggak menarik lagi kali chart-chart itu ya? Enggak tahu. Nah di Tagalog udah pindah warga negara kali. Asik. Anjing. Belum, gua akhirin Nah, dah. Udah. Oke, siap. Ya wes, siap. Udah lumayan lah malam, melepas rindu nih. Setengah sampai Melepas rindu ya. Walaupun Iya. sebenarnya kita ngobrolin kehidupan sendiri-sendiri aja ya. Iya boy, nggak jelas. Gah. Pamit sama anak-anak. Ini nih Gagah mau nyambung bentar katanya. Oke, siap. Piye Halo, mas, Mas. piye mas. Aduh. Yang punya Surabaya nih. Gimana? Yang punya Surabaya. Enggak, yang punya banyak Surabaya. Saya cuma segini. Cuman segini punyanya. Mas Gilang, Iya, siap nanti dah. kalau ini semua selesai, Iya. kita tuh lagi bikin sesuatu sih, lagi bikin satu tempat gitulah. Nah itu kepengen kita pengen bikin program, ya pasti akan ngajak teman-teman juga di Jakarta. Ayo dong, Gitu. siap. Iyalah. Tapi aku siap. beneran kepengen banget ngajak Kak Ica pameran juga pasti Iya. sih. Iya, dia pasti juga mau, pasti yakin. Atau Ruru Radio berkaraoke nih. Nah, ya itu juga udah pasti dong. Oh, udah pasti ya. Iyalah kalau itu mah jangan Aduh. ditanya lagi. Ya, Jangan ditanya lagi. berarti rombongannya Kak Ica, Kak Torus sama Mas Gilang nih. Iya paling di sini kita bertiga doang. Oke. Om Ya Leo sudahlah masih kalau jadi begitu. Menteri Luar Negeri. Wih, di mana? Om Leo sekarang di mana dia? Om Leo kan sekarang udah pindah dari Tebet ke Pondok Pinang kan. Oh. Jaksel kan. Ya tapi Jaksel, tetap masih kabar-kabar nama dia Jaksel dia sekarang. Asik gila, Jaksel. Sebelah-sebelah sama Pondok Indah. Wih, gila. Mainannya Ngeri. ke Pondok Indah mulu dia. Yoi. Wah, gila. Udah naik kelas berarti ini ya. Naik kelas atau enggak? Atau gimana? Atau tetap aja nih, tetap gembel kayak Tetep. gitu. Ya, stay gembel aja Stay udah. gembel. Om Leo mah. Heeh. Oke. Ya wes Mas Gilang, terima kasih banyak ya. Sama-sama Gah ya. Thank you juga ya. Terima kasih Kapan-kapan. Lang, salam buat Pokoknya, teman-teman. Heeh. Sehat siap selalu ngobrol, Siap, sama-sama sehat-sehat juga ya. Usus tiba-tiba nongol. Anjing. Enak banget. Aduh, pakai soto enak banget tuh. Ya, Bos gue nih, mau ngomong bos gue nih. Kak Ica, terima kasih banyak ya. Ya, ngomong enggak? Mana Kak Ica? Kak Ica, terima kasih banyak ya. Terima kasih apa nih? Ya udah Terima kasih, mau Mas, nongol-nongol tempat gue di sini. dikit-dikit. Iya. Ntar lah pokoknya kalau ini udah beres, terus tempat kita juga udah lagi prepare tempat baru juga. Kita pasti akan bikin program bareng sama teman-teman juga. Kita mau undang Kak Ica sama Torus sama Gilang juga lah. Ngapain kayak di Surabaya, kayak pindah Surabaya ya udah deh sekalian. Gue tahu sih kota lu sekarang udah rapi. Terus kita yang lagi berantakan ya. Oke sih daya tariknya. Kita punya kekuatan nih ibu-ibu nih, sekali marah semua yang kena marah. Yang salah siapa yang kena marah satu kota. Oke Kak. Ya wes, oke. Thank you ya Sehat-sehat teman-teman. terus ya. Bert.
Oke, thank you ya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Salam buat teman-teman. Bye. Thank you, bye. Oke. Ya, terima kasih buat yang sudah join. Terima kasih banget yang udah stay tune. Jangan khawatir, kita masih akan balik lagi hari besok, Sabtu, bareng sama The Major Surabaya. Lalu hari Minggu kita akan live spinning, 2 pinning bareng sama Hey Folk Shop. Jadi tetap stay tune di beatsandbobs.show. Dan besok kita bareng The Majors sama The Flintstones, satu band pop punk dari Surabaya. Thanks to teman-teman dan juga thanks to Siasat Partai Clear. See you guys tomorrow. Bye.